Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pertanyaan yang selanjutnya adalah ketika orang mengerjakan sholat zuhur kemudian imam ternyata kurang sujudnya, apakah setelah kita ucapkan kalimat tasbih, kalimat subhanallah, kita mengikuti sementara dia melakukan kesalahan, tetap kita ikuti imam? Karena biar bagaimanapun innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa idza kabbaru fakabbiru fa idza raka'a farka'u fa idza sajada fasjudu wasna'u kama sana'al imam fala tansarif hatta yaltafi. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Dikit lagi malah kita ikuti terus. Ketika kita ucapkan subhanallah ternyata dia tidak menghiraukannya sampai salam misalnya, apakah kita ikut salam atau tidak? Ini khilaf para ulama. Ini khilaf. Apakah kita ikut salam atau tidak? Dalam artian apakah kita tambah sujud yang kurang tadi? Wallah, pendapat yang terbaik adalah dia ikut salam, kemudian selesai salam dia berdiri untuk mengambil lagi satu rakaat, kemudian dia sujud sahwi sebelum salam. Karena mayoritas ulama berpendapat siapapun yang kurang berkaitan dengan rukun dari rukun-rukun sholat, ketika tidak sengaja, maka ketika itu tidak dianggap rakaatnya. Beda dengan kewajiban. Kalau kewajiban sholat, kita modal sujud sahwi selesai. Dan sujud itu adalah bagian rukun dari rukun-rukun sholat. Kita kurang satu sujud, itu rukun sholat. Kita ikuti salam imam, kemudian kita berdiri. Kalau imamnya misalnya yakin dia, ya sudah, kita sendiri. Kita bikin satu rakaat yang baru. Takbir Allah Akbar, dia baca Al-Fatihah, kemudian selesai Al-Fatihah dia ruku, dia i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian dia tasyahud akhir, sebelum salam dia sujud sahwi. Kapanpun kita kurang salah satu rukun dari rukun-rukun sholat karena ketidaksengajaan tadi, maka cara menyelesaikannya adalah dia tambah satu rakaat. Karena rakaat yang dia lakukan ketika itu tidak dianggap, karena dia meninggalkan salah satu rukun dari rukun sholat. Ada orang yang sholat yang semestinya setelah ruku dia i'tidal, tahu-tahu dia langsung sujud misalnya, dia kurang i'tidal. Maka apa yang dia lakukan? Rakaat itu tidak dianggap. Dia masuk rakaat yang barulah itu dihitung rakaat yang baru. Dan sebelum salam dia kerjakan sujud sahwi. Jadi kalau kurang salah satu rukun dari rukun-rukun sholat, maka itu tidak dianggap rakaatnya. Dia bukan kurang berkaitan dengan kewajiban sholat, karena rukun dan kewajiban itu beda. Kalau kewajiban sholat kita salah, kita cukup modal sujud sahwi. Seperti tasyahud awal, kita tidak mendapatkan tasyahud awal, sujud sahwi cukup. Tapi kalau rukun dari rukun-rukun sholat, maka rakaat itu tidak dianggap. Sebelum salam, setelah salam dia ambil satu rakaat lagi, kemudian dia sebelum salam dia sujud sahwi. Dan ini pendapat mayoritas para ulama, dan Allah ini dianggap pendapat yang terbaik. Yang terakhir, mungkin ketika ada imam yang dia salah, apakah boleh kita mengucapkan kalimat imam kurang sujud misalnya? Ya, wallahu a'lam, tidak mendapatkan dalil, dan ulun khawatir kalau itu dibolehkan, maka orang mungkin akan melebar kurang sujud yang kedua kemudian kurang sujud yang kedua di rakaat yang pertama misalnya. Akhirnya ya sudah terjadi hukum akhirnya tidak pasti. Ya sudah, kita kembalikan saja, cukup kalimat tasbih subhanallah. Ini pendapat yang aslam, yang paling selamat dibandingkan kita memasukkan satu kalimat di luar dari zikir-zikir salat. Karena Nabi SAW menyebutkan la tasbihu salat fiha min kalamin nas fa inna salata fiha tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Janganlah, kata Nabi SAW, engkau mengucapkan kalimat apapun di luar dari zikir salat. Karena kalau engkau ucapkan, kata Nabi, salat engkau itu tidak sah. Salat engkau tidak sah. La tasih, kata Nabi. Tidak sah salat orang yang mengucapkan kalimat apapun di luar dari zikir salat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.